semuanya, balik lagi sama kita di Sharing Santuy, tempatnya kita ngobrol asik, santai, tapi penuh bobot dan penuh insight dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas satu fenomena yang sering banget dialami sama Gen Z nih, atau Gen Z, anak-anak muda sekarang yang lagi mikir keras tentang quarter life crisis. Betul banget nih, yang dimana katanya ini ya, quarter life crisis ini bukan cuma drama di Gen Z tersebut nih teman-teman. Nah itu tuh bener atau enggak ya? Nah biar nggak cuma kita berdua yang berbincang nih ya, kita udah mempersiapkan beberapa narasumber yang keren-keren dan juga berpengalaman dari berbeda-beda ya teman-teman. Nah, betul banget. Jadi kita di sini menghadirkan 4 narasumber kita dan kita akan ngobrol panjang dan santai nih, tapi penuh motivasi dan insight untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya kita kenalan sama narasumber-narasumber kita nih biar makin akrab gitu ya. Oke, mungkin lanjut dulu nih ke narasumber pertama. Boleh kenalin diri Kakak? Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Wafa. Di sini aku berumur 25 tahun. Dulu pekerjaan aku sebagai editor video freelance. Tapi waktu itu juga aku ngalamin quarter crisis life. Jadi aku resign dari pekerjaan itu dan aku pelan-pelan bangkit. Sekarang aku udah punya brand bisnis sendiri. Oh, keren banget ya teman-teman, punya bisnis sendiri. Mungkin habis ini bisa dipromosin kali ya kan di sini. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih ke narasumber kita yang kedua yang gak kalah kerennya lagi. Boleh kenalin nih Kak? Oke, kenalkan aku Raden, umur 28 tahun. Aku kerja kantoran aja sih. Oke, oh, keren banget teman-teman. Kita di sini punya satu budak korporat nih teman-teman. Izin. Aduh. Relate banget nih teman-teman buat teman-teman yang dengar terkait pekerja kantoran. Iya, mungkin nih. ya kalian yang mau, aduh kayaknya aku udah gede mau jadi budak korporat BSD gitu ya kan. Aduh. Cocok nih ya. Oke, sebelum kita masuk ke kerja nih ya, kita punya satu narasumber kita yang data mahasiswa loh guys. Boleh kenalin diri Kak? Oke, halo semuanya. Jadi aku Feby, kebetulan aku adalah seorang mahasiswa dan aku adalah seorang mahasiswa akhir. Dimana aku sekarang juga umurnya baru masuk ke 20 tahun. Dan itu wah bikin aku gila pusing banget gitu. Dan kalau kata orang ya, ibarat mau ke gedung gitu. Aku nih masih baru masuk ke gerbangnya nih di umur-umur segini nih. Bahkan ada lagunya ya Kak. Apa tuh, Kak? Sudah di kepala. Sudah di gua. Betul, Aduh, itu ada lagunya Kak. Kalau mau tahu playlist aku setiap hari itu. Terus ya Kak. Aduh. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ke narasumber kita yang terakhir yang gak kalah keren nih Kak. Boleh kenalin ya? Halo semuanya, perkenalkan aku Sophie dan sekarang aku menjadi content creator. Dan aku aktif banget guys di media sosial, apalagi di TikTok nih. Ada yang tahu nih. Ada yang tahu nggak ini? Apa nih? Kak, tapi ntar deh, kayaknya aku abis ini mau minta tutor DC-nya mungkin Oh ya. masuk nih. Velocity. Keren banget nih. Jadi dari beberapa biografi ya yang sudah mungkin diulik ya terkait narasumber di sini nih teman-teman. Sudah sedikit kelihatan ya bahwa quarter life crisis itu bentuknya itu berbeda-beda ya. Ada yang dari mungkin terkait soal karir, terus bingung setelah kuliah mau kemana nih, dan bingung mungkin membutuhkan validasi sosial, dan yang terakhir itu dari fashion nih. Nah, betul banget teman-teman. Jadi fase quarter life crisis ini juga penting untuk teman-teman tahu, untuk kalian tuh jadi sadar kalau kita tuh nggak sendirian. Kalau kita tuh ternyata ya ngalamin itu nggak cuma sendiri loh guys. Tapi ada juga teman-teman kita yang ngalamin hal yang sama gitu loh. Banyak anak muda yang ngalamin hal yang sama ya, kayak yang tadi jelasin ya, kayak khawatir masa depan dan lain-lain. Betul banget. Makanya kita di sini mau sharing ya Kak. Betul, kita di sini mau sharing ya. Oke, mungkin kita ada satu mitos sama fakta nih ya Kak. Apa tuh? Katanya mitosnya quarter life crisis itu cuman drama Gen Z ya. Oh, Waduh,
Yang katanya itu dibilang Gen Z itu lemah ya teman-teman. Aduh, gimana faktanya, gimana nih Kak Tegar? Gimana nih ya? Kalau dari faktanya ini ya, itu merupakan fase yang wajar nggak sih di umur 18 mau umur ke 30 atau lanjut umur ke dewasa awal nih ya. Yang dimana itu hal wajar yang dialami oleh orang-orang sekitar dan bisa jadi kesempatan buat kita itu lebih mengenal diri kita sendiri. Betul sih. Tapi sebelumnya nih, aku sebagai Gen Z abis, mahasiswa abis, boleh nggak nih air. aku request? Kan obrolan kita ini kayaknya berat banget ya, fakta dan mitos. Apalagi kita nih dibilang kayak lebay gitu kan. Oh my God. Kayaknya nih Kak, aku boleh request ada kayak kopi-kopi dikit gitu nggak sih? Boleh nih. Mungkin boleh brand masuk kali Boleh ya. lah, kontak-kontak lah. Iya, kontak-kontak DM boleh lah. Iya. Brand apa sih? Itu Kak biasa Nes capek. Saking capeknya ya. Iya, bener banget. Nes capek gitu. Aduh. Langsung masuk ke Mungkin link di nanti bawah masuk ini ya, aja kali ya. Bisa DM lah ya. Aduh, tapi sayang banget Kak. Kita belum masuk apapun nih sponsor-sponsor Waduh. kopi. Mungkin kali ini kita minum angin dulu kali ya. Aduh. Angin juga kenyang angin. Iya, betul banget. Masih kangen kenyang itu. Oke, mungkin kita udahin dulu nih kopi-kopiannya kali ya. Kita bakal masuk ke lebih dalamnya lagi nih tentang quarter life crisis, ke cerita-cerita mereka tentang quarter life crisis. Oke, sebelum kita masuk ke pengalaman pribadi mereka nih, kayaknya penting juga nggak sih kita tuh menyamakan perspektif, atau mungkin ada yang menyampaikan apa sih quarter life crisis, atau apakah ada teman-teman yang lain tuh setuju dengan pernyataan tersebut atau ada yang ingin ditambahkan gitu, nanti bisa ditambahkan ya teman-teman. Karena aku masih banyak yakin tuh banyak banget orang-orang tuh yang masih mikir quarter life crisis itu A, atau ada yang bilang quarter life crisis itu B gitu. Jadi kita menyamakan persepsi dulu ya. Betul sekali tuh. Jadi bisa nih mungkin dari narasumber pertama nih. Apa nih persepsi dari narasumber pertama terkait quarter life crisis nih? Oke, jadi menurut aku quarter life crisis itu kayak bukan cuma drama di Genset ya teman-teman. Tapi memang aku sendiri juga ngalamin gitu. Aku ngerasain ada fase dimana kita tuh mulai mempertanyakan arah hidup kita. Gitu. Kita hidup di sini tuh mau apa gitu kan? Habis ini kita mau ngelakuin apa kayak gitu. Jadi kalau nggak ada fase ini tuh kita nggak bakal tahu gitu. Sebenarnya kita tuh di dunia tuh mau ngapain gitu, apa yang kita mau gitu. Iya betul banget. Jadi emang menurut Kak Wafa ini quarter life crisis itu kayak proses pencarian jati diri ya. Betul banget. Betul banget. Oke, mungkin dari narasumber kedua ada opini lain atau mungkin setuju dengan narasumber pertama nih. Kalau menurut aku sih quarter life crisis itu muncul pas tanggung jawab kita itu besar. Terus kan kita nggak sembarangan kita menyepakati keputusan sendiri. Itu kan juga bisa berdampak jangka panjang juga kan. Betul. Dan menurut aku rasa kekhawatiran, terus kebingungan, kecemasan itu sih menurut aku wajar sih. Nah, setuju banget sih. Buat mungkin persepsi dari narasumber kedua ini masuk ke bagaimana cara kita mengenali diri sendiri terkait tanggung jawab nih. Terus bagaimana kita itu mengambil kesimpulan atau mengambil apa itu namanya ya? Keputusan. Nah, di situ nih. Dan juga jadi quarter life crisis ini bisa jadi pengingat tentang kalian semua nih, maupun yang sedang mendengarkan, melihat nih sebagai motivasi. Nah, sebelum kita mengkulik lebih dalam ya, mungkin bisa nih lanjut ke narasumber ketiga. Oke, kalau dari aku sih ya Kak ya, aku setuju sih sama kakak-kakak tadi ya, tentang quarter life crisis itu sebenarnya emang tentang gimana caranya kita ngenalin diri sendiri sih, dan rasa khawatir di dalamnya itu juga menurut aku wajar, karena dari hal itu kita bisa nemuin gimana caranya sih kita bisa ngatasin hal itu gitu sih. Betul banget. Oke, jadi kayak cara mengatasi juga ya Kak. Ya. Oke, mungkin dari narasumber keempat dulu nih, ada perspektif lain gak nih sebagai content creator gitu ya? Kalau dari aku, perspektif aku quarter life crisis ya, itu merupakan hal apapun kecemasan yang terjadi, yang belum terjadi kita udah cemas duluan tuh.
Nah terkadang dengan aku sendiri itu yang sebagai content creator juga tuh kadang kan suka cemas dengan omongan orang lain, hujatan orang-orang, dan itu harus aku terima kan. Dan dimana kan hal tersebut bikin aku khawatir tuh, misalnya aku bikin konten lagi ke depannya tuh takut dihujat lagi gitu-gitu. Kalau dari aku sih gitu ya kak ya, terkait konten lagi. Jadi ini nggak sih Kak, bisa dibilang kalau istilah-istilah zaman sekarang tuh di luar prediksi BMKG nggak sih? BMKG aja nggak bisa ngeprediksi. Iya bener nih. Lebih mendadak daripada cuaca ya tuh ada. Tuh, ternyata keren banget nih. Jadi dari pandangan narasumber-narasumber di sini itu berbeda-beda semua nih, dan berpengalaman juga berbeda-beda ya, otomatis ya. Nah di sini itu ada yang membahas mungkin soal karir, perkantoran ya, terus ada yang membahas terkait setelah kuliah kita mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi mau kemana, dan juga ada yang membahas terkait tanggung jawab keluarga, ada juga akademik, maupun yang terakhir ada membahas terkait fashion ya. Betul banget. Nah, buat kita tuh juga penting banget teman-teman untuk kita tahu dan kita semua itu belajar bahwa quarter life crisis itu tuh bukan tanda kita itu lemah ya, bukan arti dari Gen Z itu lemah gitu ya, atau generasi-generasi lain tuh juga mengalami ini berarti lemah, bukan, melainkan ini quarter life crisis itu adalah fase transisi yang sangat wajar dialami oleh semua orang. Betul, gitu ya. Justru momen kayak gini nih, momen quarter life crisis itu bisa jadi kita tuh lebih kuat dan lebih kenal sama diri sendiri gitu. Betul. Kita bisa nemuin alasan yang jelas, terus juga kayak kalau kita sudah menemukan alasannya kan rutinitas seberat apapun jadi lebih bermakna nggak sih kak? Betul banget. Jadi kita bisa lebih bertahan gitu ya di tengah badai-badai, iya badai-badai pekerjaan, badai-badai skripsi ya kak. Betul, gitu. ditambah lagi cuaca yang sedang membadai juga seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang quarter life crisis menakutkan tuh gimana sih kak Tegar? Waduh, mungkin ya balik lagi ke tadi pembahasan awal terakhir kita itu mengenali diri kita sendiri nggak sih kak? Iya betul banget. Nah, Mungkin mereka belum paham juga terkait dirinya sendiri tuh. Yang gimana karena sebenarnya fase ini nih yang bikin kita itu harus penting untuk mengenali diri kita untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk self aware ya guys, gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang definisi ya dari quarter life crisis. Nah, sekarang tuh aku pengen banget masuk ke bagian yang teman-teman tuh mungkin kepo ya. Menarik banget ini teman-teman, yaitu tentang pengalaman nyata narasumber kita nih. Karena teori tanpa cerita tuh rasanya kayak kurang hidup, kayak apa kak? Kayak nongkrong tanpa kopi ya. Aduh betul banget. Ini kayak sekarang nih, tapi promotor masuk ya. Iya boleh banget. Boleh. Mungkin kalian sendiri tuh pernah ngalamin quarter life crisis gak sih guys? Mungkin kalau ngalamin bisa komen ya kak. Betul banget. Iya, jadi nanti kita baca-baca ini, oh ternyata sama gitu ya. Oke, kita mulai dari narasumber yang pertama gak sih kak? Boleh diceritain pengalamannya kak? Oke. Jadi ini aku mau cerita pengalaman aku ya teman-teman. Jadi dulu tuh aku bekerja sebagai kerja remote ya. Terus sebagai video editor di salah satu agensi luar negeri teman-teman. Keren banget. Negeri mana tuh? Gajinya otomatis besar itu. Dolar ya kak, Otomatis dolar ya. besar itu. Betul. Awalnya seru banget ya, memang gajinya juga lumayan kan. Terus kayak skill aku juga terasah di pekerjaan itu, tapi lama-lama setelah setahun aku ngerjain pekerjaan itu kayak lama-lama kok aku ngerasa stuck, aku ngerasa bosan, aku ngerasa jenuh gitu, kayak ngerasa aku kok kayak nggak berkembang lagi ya gitu, karena setiap hari kan pekerjaannya sama-sama terus ya nggak sih Mas Radian, lama-lama kita bosan ya, monoton ya gitu. Akhirnya aku nekat nih teman-teman, kayak aku mikir apa aku mau resign aja ya gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk resign karena udah saking ngestaknya, saking bosennya. Akhirnya aku dikit-dikit mulai bikin bisnis aku sendiri. Keren banget teman-teman, sekarang jadi punya bisnis ya. Oke, mungkin abis ini boleh keranjang kuningnya kak ya, gitu. Boleh banget ya. Sediain di sini nggak sih kak? Iya betul banget nih, aduh. Boleh. Nah Kak Wafa nih
keren banget, dia udah berani mengambil keputusan yang besar nih teman-teman untuk resign ya kan. Biasanya kan kayak kita tuh nge-stuck karena kerjaannya tuh bukan jelek ya kak, tapi tuh karena udah nggak ada tantangan lagi gitu loh, kita jadi ya hidup di situ-situ aja kayak jalan di tempat gitu ya kak. Nah, Sedikit tadi samar ya, suka sama poin yang dimana ini poinnya membahas terkait the power of clarity, yang di dalamnya itu kalau kita punya alasan yang jelas, rutinitas sebesar apapun itu jadi terasa lebih bermakna. betul banget. Itu maknanya dalam ya. Iya, sesibuk apapun kita, kalau misal kita udah tahu tujuannya itu yang kita suka, pasti nggak kerasa capek kan? Iya betul. Enjoy ya sama tujuan hidup. Oke. Mungkin sekarang kita lanjut dulu nih ke cerita narasumber kedua kita nih yang pengen jadi budak korporat. Mungkin boleh kali ya didengerin. Kita simak nih. Ya, boleh Kak Raden? Untuk quarter life crisis aku muncul pas aku lagi capek. Terus kan juga ada masalah di kantor, terus marahin bos gitu. Terus kan awal kan biasanya semangat gitu kan, bangun pagi, gosok gigi. Cuci muka. Itu jadi lengkap tuh Kak, ada in my life ini nggak jadinya Kak. Jadi terus lama-lama aku merasa capek, tapi aku mikir juga alasan aku untuk bertahan sih karena keluarga, karena kan aku tanggung jawabnya aku besar, aku jadi tulang punggung keluarga juga. Oke, generasi sandwich ya Kak kalau bahasanya sekarang. Menarik nih, bahasa yang mungkin nggak bisa semua orang itu bisa dipegang, tulang punggung keluarga nih teman-teman. Nah di sini tuh alasan yang cukup personal ground ya, ada juga yang alasannya terkait kita itu bingung mau arahnya kemana. Kita juga punya adik, punya adik, adanya dua keluarga dan orang tua mungkin umurnya udah jenjangnya lebih lanjut. Nah dua-duanya itu valid ya teman-teman, dan sama-sama bikin kita itu lebih bertahan untuk lebih kuat buat ngadapin quarter life crisis tersebut. Nah betul banget. Jadi kadang ada alasan sederhana ya teman-teman, yaitu keluarga yang bikin bertahan ya Kak. Walaupun kadang kerjaan tuh bikin stres banget, apalagi pulang naik kereta apa naik motor nih Kak, macet-macetan nih. Kereta. Oh naik kereta, aduh itu padat banget ya teman-teman itu, aduh sesek-sesekan itu teman-teman, mantep banget. Nah mungkin kita lanjut dulu nggak sih ke narasumber kita yang nggak kalah keren yang ketiga. Oke boleh Kak Feby? Oh my god, nggak kalah keren ya. Betul banget. Oke guys, untuk quarter life crisis aku sendiri sih berhubung karena aku masih mahasiswa ya, dan juga aku mahasiswa akhir. Aduh. Jadi aku udah bingung nih arahnya mau kemana. Mau fokus di nyelesain kuliah aku dulu atau aku harus mikirin karir juga. Nah berat jadi di situ banget aku ini, kayak, teman-teman. aduh pusing banget nih. Di satu sisi aku harus buru-buru ngelarin skripsi, di sisi lain aku juga harus mikirin karir aku yang kedepannya bakal gimana. Ditambah lagi aku tuh di keluarga, aduh curhat nih. Aduh, boleh banget Kak, nggak apa-apa Di curhat. keluarga itu aku kebetulan anak pertama. Waduh. Jadi benar-benar ngerasa banget kayak harapan keluarga banget nggak sih Kak gitu. Dan juga aku berat banget, Kak. punya adik yang nanti aku harus bisa gantiin orang tua aku atau bantu orang tua aku buat ngangkat adik aku sekolah, bantu adik aku buat ya hidupnya dia lah gitu, biar lebih enak dari hidup kita lah ya gitu, mungkin gitu sih. Nah jadi journaling itu juga suatu topik yang sedikit menarik ya. Dari narasumber pertama tadi juga membahas terkait journaling, namun di narasumber pertanyaan ini membahas terkait cerita journaling video nih. Jadi bukan cuma terkait nulis, tapi juga rekam diri sendiri ya. Nah betul. Nah terkait video nih Kak, kita kelupaan nggak sih Kak? Ada satu lagi nih kayak tentang video-video nggak sih Kak? Ada video-videonya ya Kak? Ya, Ada videonya nih. Mungkin kita lanjut dulu nggak sih cerita soal narasumber kita yang keempat nih yang gak kalah keren soal video. Iya.
Oke teman-teman, karena tadi saya kan agak terlewatkan nih ya. Jadi aku mau bagi pengalaman pribadi aku terkait quarter life crisis aku. Nah, karena sekarang umur aku 24 tahun teman-teman, yang dimana aku kan setelah tamat dari perkuliahan juga tuh kayak masih nyari-nyari pekerjaan kan, nyambi kan. Ya. Jadi aku kayak memutuskan buat jadi konten kreator kecil-kecilan di TikTok. Namun ternyata waktu aku bikin konten kayak gitu, ternyata aku kayak merasa aku tuh butuh banget validasi sosial dari orang-orang, dan hal ini tuh membuat aku merasa capek banget tuh Kak. Capek dengan hal tersebut karena aku kayak mikirin nanti kalau misalnya aku bikin kontennya aku harus ngejar target gitu loh, target likes, target viewers, dan sehingga membuat aku itu harus bener-bener ngejarin sesuatu target itu, dan yang dimana aku juga kadang kan suka nggak suka gitu loh dengan konten yang aku bikin. Kadang kan aku bikin konten juga tuh berdasarkan dari tren-tren orang lain, dan kadang tren dari mereka tuh juga aku kurang suka gitu loh, kurang nyaman. Jadi aku merasa kayak nggak enjoy nih kalau misalnya aku terus-terusan bikin konten sesuai dengan maunya mereka gitu sih Kak. Lama-lama kita juga pengen melawan arus ya. Iya betul. Apalagi kadang netizen tuh tidak hanya mengomentari isi konten ya Kak, tapi tentang diri kita gitu, kayak ih kakak kayaknya bagusan pakai ini, pakai itu, jadi gitu. serba salah gitu Iya, loh kalau kita mau betul. bikin konten. Iya, jadi quarter life crisis Kak Shopee ini tuh jadi kayak alarm ya buat kita tuh mengingat bahwa jujur sama diri sendiri itu lebih penting daripada viewers. Betul banget. Betul banget. Dan juga daripada omongan netizen. Aduh, betul banget. Aneh-aneh ya Kak ya? Iya betul, aneh-aneh banget kan. Iya, aduh. Jadi kita kayak sibuk ngejar validasi orang lain gak sih Kak? Nah oke, dari cerita narasumber kita yang keempat nih Kak, mungkin tadi udah sedikit disepil-sepil nih sama Kak Tegar ya soal journaling video nih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mekanisme coping atau mencari jalan Korea tuh dengan cara video nih Kak. Ya. Gimana tuh Kak? Maksudnya kayak bikin video Kak atau gimana Kak? Journaling video itu apa sih? Kalau aku sendiri ya, aku tuh suka journaling video. Jadi kalau misal aku ada sesuatu hal yang ganjal di pikiran aku, di hati aku tuh cerita sama diri aku sendiri lewat video yang aku rekam sendiri gitu. Terus kalau misal masalahnya udah selesai, nanti kita ketawa sendiri lihat videonya. Iya. Karena ternyata nggak seberat itu gitu. Iya, masalahnya ternyata nggak serumit itu. Iya, nggak serumit itu. Cuman memang kalau dipendam jadinya kita chaos semua. Iya gitu. betul. Jadi kayak satu bom yang punya alarm yang satu ketika akan meledak gitu ya. Kak? Iya, betul. Meskipun kayak kalau kita ngeliat videonya ulang tuh kayak iya aku lalai banget. Iya, nggak sih, Kak? iya, Kan? betul. Karena suka kayak gitu, atau bahkan teman-teman ada juga sama nih journaling tapi bukan video tapi ditulis gitu ya Kak. Itu juga banyak banget. Jadi itu teman-teman juga bisa ngelakuin hal itu kalau misalnya lagi ada di fase yang sama gitu ya. Oke. Nah, jadi obrolan kita ini kayaknya udah panjang banget ya Kak. Soal aduh apa sih definisinya gitu ya Kak. Betul. Mungkin lanjut Kak Tegar boleh? Mungkin udah mantep banget juga nih. Jadi buat kalian nih, mungkin ada sedikit saran-saran atau saran-saran ya ke kalian pendengar, apalagi yang dari remaja mau grow ke dewasa muda terkait nanti ketemu sama fase quarter life crisis nih. Ngerasa bingung, khawatir maupun stuck, itu relax, enjoy aja, jadi buat enjoy. Jangan sampai pikiran kita itu merasa tertekan dengan adanya fase tersebut nih teman-teman. Kita itu merupakan fase transisi. Jadi kita buat rencananya itu seperti disusun. Pastikan ekspresi hidup kalian ini itu merasa selaras sama effort yang kalian lakukan. Jadi tidak kecewa teman-teman. Teman-teman effort seperti apa, nanti hasilnya teman-teman bisa diterima gitu. Betul banget teman-teman. Nah dari tadi sudah dijelasin ya teman-teman, semuanya sudah lengkap tentang quarter life crisis. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal
kayak gini tuh nggak usah khawatir ya Kak, karena ini tuh normal banget dialami sama semua orang, apalagi yang seperti di Bangka Tegal tuh kayak masa transisi gitu ya. Nah mungkin jadi pendengar juga bisa relate nih sama cerita-cerita yang udah disampaikan gitu ya, entah lagi kuliah atau kerja kantoran gitu, atau bahkan bikin konten aja tuh kadang kita ngeliatnya mereka happy ya Kak di TikTok, di layar tuh kayak happy-happy aja, padahal kan dalamnya kita juga nggak pernah tahu. Nggak gitu. tahu kita di belakangnya mereka gimana. Iya betul, setuju banget. Jadi buat kalian yang ngalamin quarter life crisis itu jangan panik, anggap aja ini suatu proses pendewasaan. Betul Banget ya. Nah, kalau kita bingung tuh bisa santai dulu nggak sih Kak? Betul. Ambil jeda, refleksi, dan kita bisa bikin plan nih ke depannya kita mau ngapain ya kan Kak? Ingat ya, awalnya tuh cuman go with the flow gitu, tapi sekarang waktunya go with the plan ya nggak sih guys? Asik. Terus juga jangan lupa ya kan kalau lagi stres tuh kita bisa apa Kak? Nongkrong dulu. Ngopi dulu guys. Self-reward lah, tipis-tipis. Betul Olahraga banget. pilates. Aduh, bisa lari ke olahraga Pedal, juga pedal. gitu, pedal ya kan, atau mungkin ada yang lewat hobi ya Kak. hobi. Iya, ini hobinya apa kan nih kalau boleh tahu nih? Bisa ditebak, bisa ditebak dia mau ngapain. Kita boleh Apaan tuh? Boleh dance nih, ternyata dance teman-teman. Iya, siapa tahu sama Kakak Raden aku jadi viral. Iya betul. Bisa jadi abis ini Kak Feby juga mau ikutan velocity. Oh my god ya, ini aku minta tutor dulu deh ke kakak ini. Betul banget. Oke. Mantap nih. Oke, kayaknya untuk obrolannya nih di episode ini tuh Kita cukupkan dulu nggak Cukupkan sih? dulu nggak sih? Bentar deh kak, aku mau ngomong sedikit nih. Apa tuh? Nih ya, kalau kita lagi kayak gitu tuh, menurut aku sebenarnya nangis tuh wajar banget gak sih menurut kalian juga nih? Wajar banget. Wajar banget kan. Nangis kan melampiasin perasaan kita. Iya, soalnya nih kak, diem-diem kalau aku lagi kayak gitu, kadang kalau lagi ngestak banget tuh di pojokan kamar suka ngebasahin bantal tuh, gara-gara ngalir deres banget. Aduh, banjir ya, gitu. Ya Biasanya banjir banget. Sampai udah nggak ada kata-kata yang bisa dikeluarkan, air betul. mata yang mewakilkan ya. Iya Aduh, betul banget, Kak, betul Kak. banget. Dan itu wajar nggak sih kak? Aduh, sebenarnya? wajar Wajar banget. banget, kan? Iya, jadi kalau dia ngalamin kayak gitu mungkin bisa cari temen terdekat Cari kali temen ya. biar Bisa dan- dipeluk dan bisa kayak tenang ya, tenang Betul gitu. banget. Ya kan? Iya, kalian harus butuh support juga sih dari orang-orang terdekat Iya, betul ya. Jadi kayak banget. kalau misalnya ada masalah pun jangan sendirian gitu loh ngadepinnya. Iya, Dan jangan lupa apa guys? Ngopi Bisa kalau kayak gini ngopinya apa Kak? aduh. Kalau lagi capek. Kalau lagi capek banget ya. Apa nih? Apa sih namanya kopi yang hitam yang pahit banget itu loh? Apa sih namanya? Nah itu biasanya sih ya kak, aku triple shot sih. Waduh. Berat banget tuh. Aku nemu kata-kata nih Kak, katanya Americano itu nggak kalah pahit sama penderitaan anak pertama. Relate banget guys. Aduh, relate banget ya Kak. Relate banget. Bahas kopi, Ines capek, masuk ya. Boleh nih. Oke. Oke, mungkin ini udah lengkap banget ya Kak. Kayaknya kita cukupin dulu nggak sih obrolannya sampai di sini ya nggak sih? Oke, semoga cerita dan diskusi kita kali ini tuh bisa jadi refleksi untuk diri kalian semua, untuk menjadi motivasi bahwa quarter life crisis itu hal yang wajar, dan jika kalian mengalaminya, kalian bisa mencari cara untuk keluar gitu. Betul. Dan jangan lupa tetap semangat, produktif, dan enjoy aja kita. Enjoy. Oke, dadah guys. See you on the next video. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya.